Aduh. Itu hidupin videonya langsung. Satunya mana? Aduh, Mas Edi udah capek nih. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, alhamdulillah. Gimana Bapak Edi atas perjalanan hari ini? Capek. Capek banget. Iya. Aduh, ini saya sedang interogasi ya, sedang mewawancarai Bapak seorang Edi, merasakan capek. Capek. Udah nggak kuat. Udah nggak kuat naik turun. Masya Allah. Masa kalah sama Mas Ilham nih gimana nih? Kan dia masih muda, pasti lincah. Bukan soal mudanya, kan? Karena Mas Edi kemarin datang ke sini semangat mau kaya, iya nggak? Jadi nggak ada rasa capek. Tetapi setelah sudah merasakan pahitnya, Mas Edi merasa capek. Kenapa? Karena Mas Edi merasa tempat ini bukanlah tempat yang baik. Nah, maka daripada itu, lelah itu ketika kita mengetahui apa yang selama ini kita dapatkan. Nah, tapi sebelum kita mendapatkan itu pasti ada rasa semangat, ya nggak? Ya, nafsunya. Nafsu. Jadi yang melelahkan itu adalah rasa dimana dulu nafsu, sekarang lelah. Rasa keinginan. Nah, gitu. Insya Allah masih lama jauh kita nih turun nih. Insya Allah Gus. Mas maaf ya. Terbiasa nih. Gimana? Kok sampean kuat banget? Oh iya, sampean udah ini agak diginin aja nggak apa-apa. Insya Allah. Saya tuh beruntung banget berjumpa sama sampean, Masya Allah. Sampean juga termasuk ya anak muda yang sudah, kalau bahasa kita itu hafiz Quran, menghafal Quran. Ya, selama sama sampean ini Insya Allah mudah-mudahan kami mendapat keberkahan seperti itu ya, Insya Allah. Mohon doa ya, semoga. Tiap hari naik turun. Ya udah biasa aja. Udah biasa saya Mas. Udah biasa ya. Kita kan jarang-jarang. Di Palembang kan nggak ada gunung, mana naik gunung. Kalau di Palembang kan mana ada gunung. Masa iya ada gunung? Kalau ada gunung juga nggak ada cerita masalah ada gunung enggaknya Mas Edi. Ya. Saya tadi sudah bilang, Mas Edi lalui jarak dimana pada saat itu Mas Edi butuh. Iya. Kita tuh dengan hal apa saja yang kita ingin dapatkan itu pasti semangat. Nah, mestinya Mas Edi juga harus semangat. Jangan awal semangat dan sekarang nggak semangat. Ya, karena nafsu. Kenapa? Nafsu nggak kemarin? Nafsu. Nah, tapi udahlah, itu semua sudah. Kalau kita nafsu tuh cepet tuh lah. Ini. Capek benar. Jangan ngeluh lah. Jangan ngeluh. Insya Allah. Lihatlah seorang Mas Ilham yang hidup di dunia yang mana kita saat ini bergelut dengan sandiwara di dunia. Panggung sandiwara benar-benar kita alami ketika kita hidup di kota. Beliau hidup, bukan beliau tidak tahu, beliau tahu di kota bagaimana. Namun beliau sendiri yang memutuskan untuk hidup di lereng atau di katakanlah hutan pegunungan. Insya Allah. Maka kita jarang menemukan seperti. Kalau diingat-ingat 15 tahun yang lalu sedih saya nih Bang. Oh, kalau diingat-ingat. Sedih banget. Gimana? Dulu pertama kali itu kan. Saya hidup anak saya tuh. Mungkin oleh dorongan ingin nafsu jadi kaya itu kan. Tapi sekarang Kalau diingat-ingat 15 tahun yang lalu sedih. nyesel banget saya Bang. Mungkin kalau saya tidak korbankan,
Sekarang anak saya pasti sudah meranjak, sudah dewasa. Siapa si ini si Santi? Si Sati, anak saya yang paling tua, Bang. Jadi gini Mas Ilham, kita dengarkan ya pendapat Mas Ilham, dimana Mas Edi ini dulu pernah menumbalkan seorang anak atau putrinya, yang mana putrinya ini ditumbalkan dengan pesugihan kepada Mbah Sugi untuk meminta kekayaan pada saat itu, Mas Ilham. Dan beliau ini minta kekayaan dengan cara buka usaha. Itulah usaha soto, Mas Ilham. Dan beliau ini ialah merasa sedih ketika apa yang ia lakukan dulu itu dan dia rasakan saat ini ketika sudah terlepas perjanjian tersebut. Ya sebenarnya Mas Edi juga harus belajar dari Mas Ilham, di mana beliau kehilangan bukan seorang anak, melainkan orang tua. Gitu. Gus, kamu mau nggak jadi anak saya? Kan di Jawa sini kamu tinggal sendirian, orang tua kamu nggak ada, bapak kamu nggak ada. Ikut saya saja ya ke Palembang. Tahu nggak kamu? Ini Pak, maaf sebelumnya Pak. Apa yang sudah terjadi Pak, ya ikhlaskan saja. Iya. Sabar. Anggap saja ini pelajaran bagi kita. Jadikan suatu pelajaran supaya hari ini dan kedepannya nanti kita akan menjadi orang bertakwa yang lebih baik lagi. Dan semoga anak Bapak tuh sudah menanti Bapak dengan tenang di dalam sana. Amin, amin. Katakan saja apa yang sudah terjadi itu pada Allah. Mungkin dengan itu Bapak tahu bahwasanya Allah itu Maha Penyayang, Pak. Buktinya kita masih diberi kehidupan, masih diberi kesempatan. Mungkin bagi Allah kalau mau ya mudah saja untuk membinasakan kita. Tapi pada kenyataannya memang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah juga telah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Nah Pak, sekarang Allah masih memberi kesempatan supaya kita bertaubat, membenahi diri, memperbaiki diri. Tenang saja, Allah itu Allah itu maha penerima taubat. Ya, semua kita manusia ini melakukan dosa. Iya, Gus. Tapi kita masih diberi Allah kesempatan untuk bertaubat supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf Pak ya. Iya, Gus. Terima saja, sabar, ikhlas. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, Pak. Iya, Gus. Untuk Bapak boleh saja menganggap saya sebagai anak, Pak. Tapi kalau untuk dibawa ke Palembang,
Maaf Pak, bukan saya menolak, tapi saya lebih nyaman di sini karena mungkin inilah kehidupan saya Pak. Gitu aja. Terima kasih Gus sebelumnya. Oke. Jadi Gus, saya sangat menyesal. Apa gunanya kaya, harta banyak, kalau di hati tidak tenang. Tapi apa buat Gus, menyesal. Tidak ada duluan, pasti belakangan. Sekarang saya sangat menyesal ya Gus. Sabar. Terima kasih. Sampai masih muda, tapi bisa mengikhlaskan semuanya. Terima kasih Gus. Masya Allah, semangat. Iya Bang. Yang jelas jadikanlah semua itu pelajaran. Iya Bang. Yang ada di dunia ini itu semua atas kehendak Allah Bang Edi. Betul tidak Mas Ilham? Semua sudah dikehendaki Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, makhluk alam itu semua atas kehendak Allah. Ya. Jadi jangan kita campuri semua itu kehendak selain daripada Allah. Ya, jangan dicampuri. Boleh Saya jadi. ucapkan terima kasih juga buat Abang Sapuniti ini. Karena sama ini sudah membantu saya melepaskan semuanya. Terima kasih Bang ya. Iya, sama-sama. Itu juga atas kehendak Allah, Iya Bang. bukan saya. Diri saya sebagai, bahkan yang punya diri saya itu bukan saya. Yang menggerakkan diri saya juga kan karena Allah. Hanya saja di dalam diri kita ada nafsu. Jadi yang menggerakkan kita ini ada dua. Nafsu datang dari setan, satunya adalah hati. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita bergerak di jalan yang baik, mudah-mudahan itu di jalan yang Allah ridhoi. Seperti itu Mas Edi. Iya Bang. Kita akan menemui yang namanya siang. Ya. Kita akan menemui juga yang namanya malam. Siang diartikan cahaya terang, malam diartikan sebuah kegelapan. Apakah kita akan terus gelap? Tidak. Apakah kita akan terus terang benderang? Tidak juga. Apakah gelap tidak butuh terang? Betul Bang. Butuh. Apakah terang tidak butuh kegelapan? Betul juga. Butuh juga. Begitupun juga kita hidup. Ada yang merasa dirinya sudah benar, ada juga merasa dirinya salah. Kira-kira apakah orang salah tersebut tidak akan bisa benar? Tidak. Tidak. Apakah orang benar itu nanti akan tidak pernah salah? Tidak. Tidak. Semua pasti saling merasakan itu, semua pasti akan mengalami itu. Jadi secara alam siang dan malam, secara kita manusia salah atau benar. Ada yang mencuri, ada juga yang dicuri. Lalu yang mencuri ketika dia berhasil mencuri, apakah kita yakin sepenuhnya dia salah? Tidak. Boleh jadi dia berhasil mencuri itu pun karena Allah. Ya. Kenapa? Karena niat dia mencuri untuk memberi makan anak istri. Lalu sebagai yang dicuri, semestinya dia harus apa? Dia pasti tidak terima dicuri. Iya. Tapi kalau dia sadar, setidaknya dia berpikir positif kepada Allah, mungkin saja dia adalah orang sabar sehingga Allah tunjukkan kepadanya, kepada si pencuri untuk mencurinya. Jadi apapun menjadi ketetapan di dunia ini, ujian yang Allah berikan, kita tetap sabar. Ketika diberikan nikmat, kita tetap bersyukur. Itu Mas Edi. Ya, Bang. Jadi apa yang sudah terjadi, ya kan, benar atau salah, itu adalah penilaian orang. Tetapi penilaian Allah boleh jadi perlakuan yang dia salah, tapi di mata Allah boleh jadi itu bagus.
Salah pun juga, ya, baik pun benar. Benar kata orang belum tentu benar di mata Allah. Ini sebagaimana kita sembari turun, ya, sembari turun. Jadi untuk menguatkan semangat. Kalau masalah capek, lelah, capek. Kita capek, mondar-mandir, keliling-keliling, capek semua. Tetapi apakah kita punya hak merasakan capek itu? Tidak. Tidak kan? Kalau secara hakikat. Tetapi kalau secara syariat kita pasti akan mengalami capek. Nah, maknanya apa? Maknanya kalau kita menanamkan iman, maka insya Allah kita tidak akan pernah capek selagi apa yang kita lakukan itu baik. Karena memang tidak ada hasil berupa harta. Jangan Mas Edi pergi sampai sini karena niat duit, semangat. Tapi karena niat tidak ada duitnya nggak semangat. Nah inilah manusia. Ketika dia ditipu daya dengan nafsunya, saya tidak mengatakan iblis. Ya boleh jadi iblis itu ya tidak berupa wujud. Bahkan yang kita rasakan itu juga walaupun buruk boleh jadi itu juga datang dari sesuatu hal yang baik. Jadi jangan salahkan iblis juga. Jadi teman sejati kita itu adalah iblis. Nah, jadi biar kita tahu, oh ternyata apa yang pernah kita lakukan buruk, di mata orang itu buruk, boleh jadi kita belajar, ke depan jangan lagi. Nah, kan begitu. Jadi Gus Ilham, maaf Mas Ilham, sampean juga ndak mau dipanggil Gus. Saya menghargai itu. Beliau juga punya anak, ya. Nama anaknya siapa? Mas Edi kemarin namanya? Yang sekarang masih ada. Yang seumuran. Rido ya. Yang bungsu namanya Rido. Kakaknya Tommy. Iya. Yang seumuran ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi beliau ini Mas Ilham mempunyai kekurangan dalam fisik. Dalam kelahirannya. Iya. Jadi beliau ini melihat sampean yang luar biasa sehingga beliau punya keinginan untuk mengajak sampean ke Palembang. Tenang saja Mas Edi. Iya. Kita tidak akan putus untuk menjumpai beliau. Kita akan terus berjumpa nantinya. Insyaallah. Saya tidak tahu mau kita nanti bagaimana ketemu Mbah Sugi, mau bagaimana kejadiannya, apa yang akan kita alami, saya nggak peduli itu. Itu akan Allah tetapkan semua nantinya. Dan itu hak kita hanya untuk usaha. Masalah baik atau buruknya, benar atau salah, menang atau kalah itu belakangan. Tidak kita usaha. Nah, jadi ini kita pulang. Kita istirahat ke tempat Mas Ilham. Jadi di situ kalau boleh berkenan boleh saya istirahat. Oke, monggo. Ya. Nanti kita istirahat tempat panjenengan. Oke. Di sana kita sama-sama belajar. Saya belajar, Mas Edi juga belajar sama sampean. Gitu. Ya, kita minta petunjuk lagi kepada Allah untuk bertemu sama Mbah Sugi, apa yang perlu kita persiapkan. Ya itulah minta petunjuk sama Allah dengan sholat istikhara. Insyaallah. Jadi itu sementara ini kita istirahat di sini nggak apa-apa. Kasihan juga Mas Edi. Maklum beliau juga sudah tua dan semangat beliau juga bukan, ya saya paham. Nanti insya Allah selepas pulang dari sini atau nanti selepas kami pulang dari Jawa atau sampai ke Palembang, saya yakin momen ini beliau akan rindukan. Itu sementara yang kita maklum, beliau baru saja ya mengalami ketenangan gitu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan kita doakan Mas Edi semoga menjadi lebih baik lagi dan menjadi istiqomah di jalan Allah. Insya Allah.
ya saya serahkan ke Mas Ilham. Ada yang mau disampaikan, untuk saya juga mana tahu kan apa yang mau disampaikan tentang sahabat-sahabat saya nanti, mana tahu menonton nanti pada saat saya upload. Saya pengen Mas Ilham menyampaikan sesuatu nasihat yang bisa kita pelajari gitu, Mas Ilham. Maaf sebelumnya Mas. Mungkin kalau untuk nasihat belum pantas saya untuk menasihati. Masya Allah. Karena diri pribadi saya sendiri juga masih banyak kekurangan. Lebih tepatnya juga kita belajar bersama-sama. Betul sekali, insya Allah. Maksudnya beberapa hari ini juga kita sudah dapat banyak pelajaran-pelajaran, dari mulai kita bertemu lewat isyarah, Masya Allah. kemudian ziarah, dan dengan bertemunya ini juga saya banyak mendapat pelajaran bahwasanya ternyata kehidupan ini bermacam-macam. Ada yang diuji dengan keadaan miskin, ada yang diuji dengan keadaan sakit, dan banyak macamnya. Tapi itu intinya bahwasanya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kita cari di dunia ini sebenarnya hanyalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah surga yang kita tuju paling akhir, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika misalnya surga nggak ada, apakah kita tidak menyembah Allah? Jadi kembali lagi luruskan niat kita, dan semoga untuk Pak Edi diberikan keistiqomahan dalam hijrah. Amin, amin, amin. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang belum kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, semoga kita diberi hidayah, Amin, amin. taufik serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. Allahumma. Kita terus belajar karena ilmu Allah itu luas. Ya Mas. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Mas Ilham. Saya dapat banyak ilmu, pelajaran juga Mas Ilham. Jadi luar biasa pertemuan yang mungkin singkat, dalam arti baru, tapi menanamkan keyakinan kembali kepada saya untuk terus yakin, untuk terus semangat bahwasanya orang baik akan dipertemukan dengan orang yang baik. Boleh jadi saya mengatakan diri saya baik, boleh jadi saya mengatakan niat saya baik, namun saya juga kembalikan semua kepada Allah. Mungkin bisa jadi Mas Edi orang yang terbaik sehingga kita bertemu semua. Jadi di sini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya setiap manusia itu selagi dia menanamkan rasa yakin, niat dan baik semua, maka insya Allah semua itu akan dipertemukan nantinya. Insya Allah. Mudah-mudahan saudara Juan agak maju Juan. Mudah-mudahan kita akan terus
menyambung tali silaturahim, dan mudah-mudahan besok kita bisa menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan besok juga kita akan bisa meluruskan lah ya Mbah Sugi dengan niat baik kita, ataupun mengingatkan kepada Mbah Sugi. Dan mudah-mudahan saya bisa melepaskan semua yang terikat perjanjian kepada Mas Sugi, dan mudah-mudahan setelah itu saya serahkan semua kepadanya, mau seperti apa. Dan harapan saya semoga tempat itu, kalaupun beliau berkenan untuk ikut kita tanpa kita paksa, ingin saya jadikan tempat beribadah. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Abang Sapulidi. Dan untuk netizen Sapulidi, kalau kalian ingin kaya, bekerja keraslah kalian. Jangan mengambil jalan pintas seperti saya. Kalau mengambil jalan pintas seperti saya, hidup kelihatan aja mewah, lihat orang, tapi di batin saya tersiksa, ketakutan. Makanya kalau ingin kaya, kerja keraslah kalian. Jangan sekali-sekali datang ke gunung ini mengambil kesugihan. Itu aja. Ya, yang jelas Allah Maha Kaya. Ya. Ini dedaunan ini memang ini tak berarti ketika di sini, tetapi ini bisa berarti bagi orang yang mempunyai keahlian. Boleh jadi ini bisa dijadikan atap, dikumpul-kumpulkan. Boleh jadi ini dijadikan seni, lukis-lukisan. Boleh jadi ini dijadikan makanan kambing, dihancurkan. Jadi semua yang ada di dunia ini semua ada manfaat. Itu datang dari Allah. Allah langsung menciptakan. Jadi kalau kita belajar dari hewan mempunyai nenek moyang. Kalau kita belajar dari makhluk Allah, hewan mempunyai nenek moyang. Kita pun sama, kita mempunyai nenek moyang manusia. Tetapi bedanya kita sama hewan, kita diberi Allah akal, namun hewan hanya diberikan nafsu saja. Sehingga hewan sampai zaman akhir atau akhir zaman, hewan hanya untuk beranak pinak. Bahkan beliau akan semakin punah. Kalau kita diberi akal, beranak pinak, semakin maju. Hewan tidak pergi ke rumah sakit untuk ngontrol ketika dia hamil. Dari zaman nenek moyang sampai sekarang, nggak ada hewan itu pergi ke rumah sakit untuk ngecek apakah dia demam, dia harus apa, apakah dia lahiran harus normal apa sesar, ketika dia sakit apa minum obat. Tetapi kita semakin akhir zaman, kita akan semakin dibuat bingung oleh kita sendiri yang berakal. Manusia itu berakal, kita berakal, ini berakal, semua berakal. Dari mana saja kepala itu Allah berikan ilham, sehingga mereka mempunyai ide untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Maka daripada itu terjadilah suatu perubahan. Manusia bisa menciptakan bom untuk menghancurkan manusia. Hewan ketika punya akal, dia juga akan menciptakan bom untuk membunuh kita atau membunuh sesamanya. Namun tidak, Allah hanya berikan mereka nafsu saja, sehingga dia tidak tahu mana induknya, mana anaknya. Ketika sudah besar, masih tetap diajaknya berhubungan. Kalau kita manusia, kita tidak bisa, mana orang tua mana anak, tetaplah orang tua dan anak. Tidak bisa kita jadikan selayaknya istri ataupun kekasih atau segala sebagaimana itu nafsu lah. Nah, jadi perkembangan zaman itu tidak diikuti oleh Al-Quran ataupun agama, namun zamanlah yang mengikuti agama. Jadi jangan khawatir Mas Edi, hewan sudah dijanjikan
sahabat ya. Mau di dalam tanah, hewan. Allah janjikan mereka rezeki. Tanpa mereka punya akal. Gimana kita sebagai manusia, makhluknya juga, Allah beri rezeki. Tapi tetap kita usaha, mau kita cari rezeki banyaknya, lebihnya, dengan niat apa? Kalau banyak saya mau sedekah, untuk membantu yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi saudara, mintalah kepada Allah Maha Kaya. Ya Allah yang Maha Kaya, pujilah dia siang malam. Kalau kita puji Mas Edi banyak duit, maka setiap hari kita dikasih duit, lama-lama Mas Edi ini akan berpikir, waduh, ini Yas pasti mau muji saya. Dia pinter, nggak mau lagi saya. Kemarin iya saya dibodohi. Maka dia akan merasakan hartanya akan kurang. Dia akan pergi meninggalkan kita. Tidak dengan Allah. Kalau kita puji dia akan beri, maka dia tidak akan pernah hartanya habis, kekayaannya tidak akan pernah habis. Maka pujilah Allah, jangan puji manusia. Kalau kita berharap pada manusia, maka itu hampa. Tapi kalau kita harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu semua nikmat berkah. Ya insya Allah. Sudah kuat belum? Ya, terima kasih buat abang yang selama ini melakukan buat saya. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini, semoga Allah melindungi kita. Amin. Amin. Semoga Allah juga meridhoi perjalanan kita ini. Tadi nggak pakai jaket, sekarang pakai jaket. Kenapa? Dingin bang. Dingin. Kalau di dalam tadi tempat Mbah Sugi panas, karena itu bukan suasana, tapi aurah yang membuat panas. Karena di situ tempat perkumpulannya jin dan setan. Tapi kalau di sini insya Allah ya mudah-mudahan kita merasakan alam yang benar-benar Allah ciptakan. Yang ngomong saya kesemutan kaki jadi nggak bisa. Aduh, jadi saudara saya kesemutan. Masa di saya kesemutan. Ya nggak apa-apa, semangat ya. Jangan nangis terus, jangan sedih. Belajar dari Gus Ilham, Mas Ilham tuh. Si muda, hafiz Quran, ya doakan juga Ridho supaya bisa juga menjadi anak yang dibanggakan oleh Mbah Mas Edi dan istri. Doakan Ridhonya di rumah. Mungkin dia rindu, kangen, mau sampaikan ke Ridho. Nanti sedih saudara, sebetulnya saya tuh berusaha untuk menenangkan diri saya sendiri. Saya juga merasakan rasa sedih. Namun apa gunanya saya sedih? Kita dilahirkan di dunia ini yang nggak perlu kita pelajari, itulah nangis. Kita lahir dan nangis saudara. Ngapain lagi kita mau nangis? Ya. Kita ngomong diajari, makan diajari, mandi dimandikan. Daripada itu saudara ya, apa yang sudah Allah berikan itu udah nggak usah lagi kita jadikan manja-manja lah gitu, nggak usah manja-manja lah. Jadi jangan nangis selama sedih. Kita kuatkan hati, kecilkan pikiran, agar dunia tidak kita masukkan kepala. Kalau kita masukkan kepala, pecah kepala kita. Dunia sebesar ini kan. Jadi kita besarkan hati. Insya Allah. Kalau udah capek, kalau udah kuat ngomong ya, kita akan turun insya Allah. Dingin ya di sini ya. Dingin. Masih turun ke bawah. Bentar lagi. Iya, insya Allah. Masih ya, cuma sebentar lagi. Jaraknya kayak 5 kilo. Ya bentar lagi, itu versinya Mas Ilham. Kami bukan bentar lagi, besok pagi kayaknya nih. Nggak apa-apa. Insyaallah. Kita salawat aja, boleh? Boleh. Oke. Boleh salawat Gusnya. Tadi sudah salawat, tapi salawat lagi kan nggak boleh. Nggak apa-apa yang panjang-panjang kan, biar minta keberkahan bagi kita yang mendengarkan.
supaya dapat rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bila saudara beliau berselawat. Saya tadi tak pembukaan ngap-ngap, mohon maaf, intinya insyaallah. Saya tadi udah kodekan juga sama Juan, kayaknya nih Mas Edi udah agak-agak lelah, udah kamu videokan aja. Kita sama-sama mendengarkan salawat dari Gus Ilham atau Mas Ilham, insyaallah. Atau sama-sama aja, mungkin lebih berkah lah ya. Sebenarnya mau, tapi saya tahu suara saya ini kan agak rada-rada bagus kan, jadi takut suaranya ini kebagusan kan layu semua nih pohon di sini. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, mohon ampun ya Allah. Silakan Gusnya aja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Masya Allah, rasanya mau tidur saking tenangnya. Alhamdulillah kita mempunyai semangat lagi ya. Mudah-mudahan saudara kita mendengarkan salawat dari Mas Ilham atau Gus Ilham, keberkahan juga mendapatkan tercurahkan kepada kita, dan juga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, gimana? Lanjut. Iya. Yuk kita lanjut jalan. Ya oke, Mas Ilham ya. Baiklah saudara, kami melanjutkan perjalanan, insyaallah. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam setiap perjalanan. Oke, terima kasih banyak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.